Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke pertanyaan Ustaz. Mungkin tadi nggak sempat sampaikan hadis-hadis itu mengenai satu hari Nabi. Apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa perbedaan antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj? Nah, kadang-kadang kita dengar syair-syair Aceh itu Ya'juj Ma'juj itu seperti raksasa dan putih salju atau apa dongeng-dongeng kan? Kita mungkin nggak bisa percaya, tetapi ada hadis-hadis yang menjelaskan apakah manusia dengan Ya'juj Ma'juj itu berbeda secara fisik. Kemudian dikaitkan dengan surat Al-Kahfi ayat 94, kalau ya Zulkarnain inna Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Tafsiran kerusakan itu adalah yang pertama penindasan, yang kedua kejahatan. Penindasan diuraikan lagi itu mengusir orang dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, membunuh orang tua, anak-anak, perempuan. Kejahatan sosial mereka telah membuat pernikahan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, genderisasi keluarga. Kejahatan dalam ekonomi menghalalkan riba. Semua agama dari langit mengharamkan riba, tapi agama ini menghalalkan riba. Kemudian dari segi politik, sejak ada PBB bahwa kekuasaan yang paling tertinggi dunia ini hanya ada di Dewan Keamanan, bukan sama Allah SWT. Jadi ini semua sudah jelas nampak ciri-cirinya. Apakah tafsiran ayat ini ada lain selain yang tadi, bahwa ciri-ciri daripada kerusakan itu yang Ya'juj Ma'juj ini yang telah buat ini sudah nampak sekarang, atau memang masih ada tafsiran yang lain bahwa Ya'juj Ma'juj berbeda kejahatannya dan penindasannya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah, pada bab-bab kisah selalu diawali dengan kata-kata utlu, bukan iqra. Utlu. Dalam sejarah Habil dan Qabil, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq, bacakanlah untuk mereka sejarah tentang dua orang putra Adam, Habil dan Qabil, dengan sebenarnya. Utlu alaihim. Kemudian dalam surat apa lagi disebut lagi utlu, termasuklah dalam bab Iskandar Zulkarnain ini. Intinya kan yas'alunaka 'an Zulkarnaini, mereka bertanya kepadamu tentang Iskandar Zulkarnain. Qul sa'atlu, saya akan bacakan. Kata-kata qara'a, membaca, membentuk kata qira'ah. Kata-kata utlu itu fi'il amar dari tala. Tala yatlu utlu, membentuk kata tilawah. Maka ada musabaqah tilawatil Quran, tapi tidak ada musabaqah qiraatil Quran. Yang ada qiraatul kutub. Nah, sebenarnya pada kata utlu terkait dengan kisah, yang diinginkan bukan inti dari kisah, tetapi hikmah dari kisah. Maka Allah tidak menjelaskan siapa Zulkarnain, Allah tidak menjelaskan siapa Ya'juj dan Ma'juj. Allah hanya ingin kita mengambil ibrah dan i'tibar dari sejarah tersebut. Namun ketika membaca sejarah tentang Zulkarnain, kita mendapati bukti-bukti nyata secara fisik tentang tempat dan lokasinya. Sehingga dalam sejarah, setiap kota yang dikuasai oleh Zulkarnain, kota itu dinamakan dengan namanya. Iskandariyah dalam bahasa Arab, ataupun Alexandria dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena konon Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, anak Raja Philip dari Romawi. Perjalanan tentara di masa lalu bukan artileri jalan darat yang pakai kendaraan seperti sekarang. Pergerakan pasukan di masa lalu itu sering dengan menggunakan kapal laut. Maka kita lihat film-film klasik, selalu pasukan itu digerakkan dengan kapal laut yang mudah bergerak, sehingga kota-kota besar pun ada di tepi laut. Maka setiap kota yang ditaklukkan tetap di tepi laut, sehingga setiap kali ada kota di Timur Tengah yang di tepi laut, pasti setiap negara mempunyai kota yang namanya Alexandria. Di Mesir ada Alexandria, kemudian di mana lagi ada banyak negara yang punya kota nama dengan kota yang sama. Apa namanya? Alexandria. Menunjukkan bahwa Zulkarnain adalah sosok yang nyata.
Zulkarnain adalah sosok yang nyata, bukan hanya mengambil i'tibar. Sama seperti putra Nabi Adam adalah sosok yang nyata. Tetapi Allah tidak ingin kita fokus pada sosoknya. Allah ingin kita fokus kepada pelajaran dari kisah tersebut. Kalau Iskandar Zulkarnain adalah sosok yang nyata, kaum yang beliau temui di antara dua bukit ini juga sosok yang nyata. Maka Ya'juj dan Ma'juj itu juga sosok yang nyata. Sebuah komunitas bangsa yang apakah, pertanyaan berikutnya, apakah mereka dari jenis manusia ataukah spesies makhluk yang lain? Maka melihat tidak adanya kejutan dari kaum tersebut ketika menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, boleh jadi Ya'juj dan Ma'juj secara fisik sama seperti bentuk manusia. Tidak ada ukuran yang aneh-aneh umpamanya. Karena bila ukurannya aneh-aneh, sungguh sulit bagi Zulkarnain untuk membuat tembok di hadapan mereka, kecuali sebatas yang beliau mampu bangun pada waktu itu. Tapi bagaimana wujud rincinya? Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hanya disebutkan dalam ayat, hatta idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaan. Sehingga apabila datang janji Tuhanku, Allah akan jadikan dinding tersebut rontok dengan sendirinya. Maka itu adalah sebuah komunitas bangsa yang wallahu alam bagaimana wujudnya, yang hanya akan datang idza jaa wa'du rabbi. Wa'du rabbi, kita ingat lagi ke dalam surat Al-Kahfi, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami tetapkan dalam kitab Taurat bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali. Apabila datang wa'du ulahuma, kali yang pertama, kami akan utus ke atas mereka hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Fajasu khilalad diyar, maka bangsa Yahudi ini akan dicari-cari sampai ke celah-celah rumah. Maka janji yang pertama terjadi pada masa Nebukadnezar, Bukhtu Nasr dalam bahasa Arabnya. Orang Yahudi dibinasakan. Lalu yang mana yang kedua? Adapun waktu yang kedua, wallahu alam. Ada ulama katakan itu adalah menjelang hari kiamat. Maka orang Yahudi akan dimusnahkan seluruhnya. Maka wa'du rabbi yang dimaksudkan oleh Iskandar Zulkarnain itu adalah datangnya hari kiamat. Ketika datang janji Tuhanku, tembok itu akan runtuh dengan sendirinya dan mereka keluar. Cuma pemahaman tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam bentuk maknawi sama seperti Dajjal dalam bentuk maknawi. Maka pada keterangan tentang ciri kiamat sebelumnya ada kata Nabi, akan hadir Dajjalina mudda'in nubuwah, Dajjal yang mendakwakan diri sebagai Nabi. Mereka bukan Dajjal, tetapi mirip-mirip Dajjal perbuatannya. Maka sekarang ada banyak kekuasaan-kekuasaan yang seperti Ya'juj dan Ma'juj, tapi mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Hanya kekuasaan mereka seperti Ya'juj dan Ma'juj, tugasnya hanya berbuat kerusakan saja. Maka Amerika ini sejak dari baru dibentuk mereka sudah berbuat kerusakan. Satu-satunya kebaikan yang mereka lakukan adalah mempersatukan negara-negara Amerika. Yang lain semua kerusakan. Satu-satunya kebaikan mereka mempersatukan negara-negara baikan menjadi Amerika Serikat. Yang lain semua kerusakan. Jadi kalau meminjam bahasa Habib Rizik, tahun 90-an yang lalu, Amerika itu dalam sejarahnya tidak pernah menang perang kecuali di film Rambo. Dalam sejarahnya. Maka Amerika bukan tidak ada kebaikan, ada kebaikan mereka. Bisa mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi sebuah negara, United States, negara-negara bersatu, Al-Umam Al-Muttahidah. Tapi semua tujuan mereka hanya untuk kemaslahatan sendiri, melakukan kerusakan di belahan dunia manapun. Manapun negara yang dicaplok tetap rusak. Irak baik-baik saja sebelum datang Amerika. Datang Amerika, Irak rusak. Suriah baik-baik saja sebelum datang Amerika. Masuk Amerika, Suriah rusak. Libya baik-baik saja sebelum masuk Amerika. Masuk Amerika, Libya rusak. Mana lagi? Tidak ada negara yang dimasuki Amerika yang tidak rusak. Yang ada sekarang adalah belum terlihat. Di Filipina mereka buat basis militer. Sudah rusak tapi belum terlihat. Di Jepang mereka buat markas pangkalan militer.
Sudah rusak, cuma belum terlihat. Di Aceh berencana di Sabang mau dibuat. Belum datang, sudah hampir rusak. Itu yang terjadi. Maka yang mereka lakukan mirip-mirip Dajjal, mirip-mirip Ya'juj dan Ma'juj. Maka sifatnya sifat Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj adalah wujud yang real, makhluk yang nyata. Demikian. Terima kasih. Oke, silakan. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ad. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.